Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya sepucuk surat yang umurnya udah 2000 tahun bisa jadi salah satu tulisan paling berpengaruh dalam sejarah? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas Kitab Roma. Ini bukan surat biasa, tapi sebuah mahakarya teologis yang bisa dibilang ikut membentuk peradaban barat seperti yang kita kenal sekarang. Kalau ditanya soal ini, jawabannya bisa macam-macam ya. Tapi, ada argumen yang kuat banget yang menunjuk ke satu surat. Uniknya, surat ini ditulis oleh seseorang yang bahkan belum pernah ketemu langsung sama orang-orang yang dia kirimi surat. Aneh kan? Yap, surat itu adalah surat untuk jemaat di Roma. Dan ini bukan sekedar surat basa-basi. Ini adalah sebuah argumen teologis yang sangat sistematis yang dikirim ke sebuah gereja yang isinya campur aduk dan penuh konflik, tepat di jantung kekaisaran Romawi yang super kuat. Oke, kita langsung masuk aja ke inti argumennya. Menariknya, Paulus nggak mulai dengan kabar baik. Justru sebaliknya, dia mulai dengan sebuah diagnosis yang terus terang cukup blak-blakan dan nggak nyaman tentang kondisi kita semua sebagai manusia. Menurut Paulus, bukti tentang Tuhan itu sebenarnya jelas banget, bisa kita lihat di alam semesta. Tapi masalahnya, manusia secara sadar dan aktif justru menekan kebenaran itu. Istilah Yunaninya katechein, yang artinya menahan atau menindas. Nah, tindakan menekan kebenaran inilah yang jadi akar kerusakan hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan dia menegaskan, ini berlaku buat semua orang. Nggak peduli kamu orang yang sangat religius atau bukan. Buat yang religius, hukum Taurat itu fungsinya kayak cermin, cuma nunjukin kalau ada yang salah, tapi dia nggak bisa memperbaikinya. Jadi nggak ada satupun yang bisa merasa lebih unggul secara moral. Semua ada di posisi yang sama. Dan disinilah puncaknya. Kesimpulan dia yang luar biasa. Semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah sebuah masalah universal. Masalah yang skalanya begitu besar, sehingga nggak ada solusi dari manusia yang sanggup mengatasinya. Kita butuh solusi dari luar. Nah, setelah Paulus menggambarkan kondisi yang gelap ini, barulah dia memperkenalkan apa yang dia sebut sebagai fajar dari kabar baik. Oke, ini poin yang penting banget. Pembenaran itu bukan soal kita tiba-tiba jadi orang baik dalam semalam. Bayangin deh, ini tuh kayak deklarasi hukum. Tuhan, sebagai hakim agung, mengetuk palu dan bilang, kamu dinyatakan benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi murni karena iman kita pada Yesus Kristus. Jadi yang berubah itu status hukum kita di hadapannya. Ini hadiah, anugerah murni. Paulus menjelaskan konsep ini dengan sangat cerdas. Dia membandingkan dua kepala umat manusia, Adam dan Kristus. Satu perbuatan Adam membawa kehancuran buat semua. Sebaliknya, satu perbuatan Kristus justru membuka jalan menuju pemulihan dan kehidupan bagi banyak orang. Oke, jadi status hukum kita di hadapan Tuhan sudah berubah. Terus apa artinya buat kehidupan kita sehari-hari? Apa ini cuma semacam kartu bebas dari penjara teologis aja? Nah, Paulus sudah menduga pertanyaan ini bakal muncul. Ada yang mungkin mikir, wah kalau gitu makin banyak kita berbuat dosa, makin besar dong kasih karunia Tuhan. Asyik dong kita berbuat dosa aja terus. Paulus langsung menjawab kesalahpahaman ini dengan sangat tegas. Sekali-kali tidak. Disinilah dia memperkenalkan ide tentang pengudusan, yaitu proses kita diubahkan menjadi semakin kudus. Nah, tabel ini ngebantu banget buat ngertiin bedanya, karena ini sering bikin bingung. Gini, pembenaran itu kejadian satu kali, sekali untuk selamanya. Status hukum kita diubah, dan hasilnya kita punya damai sejahtera dengan Allah. Hubungan kita yang tadinya rusak sekarang damai. Tapi pengudusan itu beda. Ini proses seumur hidup, transformasi karakter kita. Hasilnya, kita mulai merasakan damai sejahtera dari Allah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi yang satu soal status, yang satu lagi soal proses. Dan Paulus sangat jujur, dia nggak menutupi kalau proses ini tuh nggak gampang. Ada pergumulan batin yang nyata. Dia bahkan bilang, yang baik yang mau aku lakukan, justru nggak aku lakukan. Ini menunjukkan bahwa solusinya bukan cuma soal tekad yang lebih kuat, tapi kita butuh kekuatan dari luar diri kita, yaitu dari Roh Kudus. Untuk memberikan kepastian yang mutlak, Paulus selalu memaparkan sesuatu yang disebut rantai emas keselamatan di Roma 8. Ini bukan tentang takdir yang kaku ya. Ini lebih tentang kasih Tuhan yang nggak bisa diputuskan, yang menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir, keselamatan kita itu aman di tangannya. Nah, semua kebenaran teologis yang dalam ini ternyata tujuannya bukan cuma buat diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah komunitas yang benar-benar baru dan radikal.
Jadi, gimana cara kita menerapkan semua ini dalam praktek? Menurut Paulus, ibadah yang sejati itu bukan lagi soal ritual-ritual keagamaan, tapi tentang mempersembahkan seluruh hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya sebagai persembahan yang hidup. Caranya dengan terus memperbarui cara kita berpikir. Paulus lalu memberikan contoh kasus yang sangat nyata di Roma. Ada dua kelompok, yang kuat imannya, yang paham soal kebebasan mereka, dan yang lemah imannya, yang masih terikat sama aturan-aturan lama. Nasihat Paulus, buat yang kuat, jangan sombong. Justru batasi kebebasan kalian demi kasih kepada mereka yang lemah. Dan lihat hasilnya. Di Roma 16 ada daftar nama yang sering kita lewati pas baca. Tapi kalau kita perhatikan, daftar itu luar biasa. Ada pemimpin wanita, ada pejabat elit Romawi, ada budak, ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Semua penghalang sosial, etnis, dan gender yang begitu kaku di zaman itu hancur lebur di dalam komunitas baru ini. Di akhir suratnya, Paulus menutup semua argumennya dengan sebuah pujian yang dahsyat ini. Intinya, semua hal itu berasal dari Tuhan, dikerjakan melalui Tuhan, dan pada akhirnya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada akhirnya, kitab Roma ini bukan cuma teologi kuno yang berdebu. Ini adalah sebuah cetak biru yang hidup. Pertanyaan refleksinya buat kita sekarang adalah, kalau prinsip-prinsip dalam surat ini bisa menciptakan sebuah kemanusiaan yang baru di jantung Kekaisaran Romawi, kira-kira bagaimana prinsip yang sama bisa membentuk kembali komunitas kita, bahkan dunia kita hari ini?